Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Danoviantari dengan NIM 2011031223 dari kelas 6H absen 32. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penerapan NLP atau Neuro Linguistic Programming yang merupakan suatu terapi dengan menggunakan pendekatan komunikasi dan perubahan menjiwai setiap personal hidup. Peran terbesar terapi NLP adalah membantu manusia berkomunikasi dengan diri mereka sendiri, mengurangi ketakutan tanpa alasan, mengontrol emosi negatif dan kekhawatiran, juga bisa untuk mengatasi trauma. Ada 3 komponen utama dalam NLP. Yang pertama ada neuro, merujuk pada sistem saraf kita, termasuk otak dan bagaimana kita memproses informasi. Yang kedua ada linguistik, berkaitan dengan bahasa, komunikasi, dan bagaimana kita menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Dan yang terakhir ada pemrograman, menggambarkan cara kita menyusun dan menyimpan pengalaman serta cara-cara kita menggunakan pengalaman tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi NLP yaitu cara untuk memahami dan mempengaruhi pola pikir, komunikasi, dan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun langkah-langkah NLP, yang pertama merencanakan tujuan atau goal setting. Langkah pertama yaitu ungkapkan tujuan dengan mengekspresikan secara lengkap melalui bahasa yang paling baik. Ketika merencanakan suatu tujuan dalam hidup, fokuslah pada apa yang diinginkan, bukan pada apa yang tidak diinginkan. Jangan membuat tujuan negatif tentang hal-hal yang ingin dihindari, sebaliknya pikirkan apa yang ingin dicapai dan dikembangkan. Yang kedua, ajukan pertanyaan positif kepada diri sendiri. Nah, dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin diubah dalam hidup dan cobalah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, ubah gambaran mental. Langkah selanjutnya yaitu dengan membayangkan seseorang atau sesuatu yang sedang membuat kita kesal dan selanjutnya lakukan perubahan pada gambaran di pikiran kita seolah-olah sedang mengeditnya di komputer. NLP mempercayai bahwa pemikiran penggambaran orang, peristiwa, atau hal lain dapat membantu kita dalam memahami perasaan tentang mereka. Yang keempat, melawan suara-suara negatif dalam pikiran. Cara kita berbicara pada diri sendiri di pikiran sangat berkaitan dengan kebahagiaan dan kesehatan mental. Perhatikan bagaimana versi suara mempengaruhi perasaan Anda. Yang kelima, mainkan skenario mundur. Ketika kita memiliki pengalaman buruk yang menghantui kita, perlakukan itu seperti film. Mainkan mundur, mulai dari setelah terjadi hingga tepat sebelum terjadi. Lakukan ini beberapa kali sampai hafal urutannya. Lalu tambahkan akhir yang berbeda yang lebih disukai. Dan yang terakhir, visualisasikan warna dan hubungan dengan perasaan yang ingin dialami. Misalnya, jika ingin merasa percaya diri, bayangkan warna yang terlihat percaya diri bagi Anda, seperti oranye terang. Bayangkan sebuah kotak cerah dengan warna itu di depan mata. Dalam pikiran Anda, melangkah ke dalam kotak dan fokuslah untuk merasakan emosi itu. Nah, contoh penerapan NLP dengan teknik anchoring dalam cara menghilangkan demam panggung. Nah, untuk seorang introvert yang dimana dianggap sebagai individu yang pendiam dan kurang dalam pergaulan, kejadian demam panggung seringkali menjadi permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Untuk itu, apakah ada cara untuk menghilangkan rasa demam panggung tersebut? Sebelum itu, kita harus mengetahui lebih dalam tentang demam panggung. Demam panggung adalah kondisi di mana perasaan seseorang dapat berubah menjadi cemas dan panik saat tampil di depan umum. Sama seperti rasa takut ketika berbicara di depan umum, demam panggung disebabkan oleh stres dan rasa cemas tidak mampu memenuhi ekspektasi orang-orang. Mereka cemas apakah yang diperlihatkan sesuai dengan ekspektasi atau tidak, seperti berbicara, bermain alat musik, hingga makan di depan umum. Apabila ketakutan yang terkait dengan rasa cemas terhadap kinerja yang fokus terhadap kritikan dari orang lain, merasa malu dan dihina, perasaan ini dapat dikategorikan sebagai fobia sosial. Oleh sebab itu, keadaan ini sering dialami oleh seorang introvert. Keadaan demam panggung ini juga tak hanya dialami oleh seorang introvert. 8 dari 10 manusia kebanyakan mengalami demam panggung ketika berbicara di depan orang banyak atau massa. Jika keadaan ini berlangsung dalam waktu yang lama dapat mengganggu performance kita. Untuk itu kita harus menyingkirkan rasa demam panggung tersebut. Saya
saya ingin bertanya, apakah kalian pernah mengalami demam panggung? Saya rasa pernah, dan saya sendiri pun tidak menyangkal pernah berada dalam keadaan tersebut. Lalu, bagaimana cara saya untuk menyingkirkan keadaan tersebut? Nah, secara umum, keadaan demam panggung ini dapat dihindari dengan pola sebagai berikut. Yang pertama, menggali motivasi. Kita dapat menggali motivasi yang mendasari rasa demam panggung itu sendiri. Misalnya, berikan pertanyaan pada diri sendiri seperti apa yang sebenarnya ingin saya capai atau apa yang saya dapatkan jika saya tidak mengalami demam panggung. Hal ini dapat membantu kita mengidentifikasi tujuan dan keinginan hal tersebut menjadi lebih kuat yang dapat menginspirasi kita dalam mengatasi rasa demam panggung tersebut. Yang kedua yaitu dengan mengalihkan fokus dari pikiran negatif mengenai demam panggung menjadi pemikiran yang lebih positif dan bermanfaat. Misalnya, alihkan pikiran dari saya demam panggung menjadi saya bisa melakukannya dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Tahap yang ketiga yaitu dengan mengganti kata-kata negatif dengan demam panggung menjadi kata-kata yang memberi motivasi dan energi. Misalnya, ganti saya tidak percaya diri dengan saya memiliki rasa percaya diri berbicara di hadapan orang banyak. Yang keempat, dengan menentukan tujuan yang jelas dan buat rencana tindakan yang konkret untuk mencapainya. Memiliki tujuan yang terstruktur dapat membantu kita untuk melawan rasa demam panggung dengan fokus pada pencapaian yang diinginkan. Yang kelima, yaitu dengan menggunakan teknik visualisasi dengan membayangkan diri kita dengan penuh semangat dan percaya diri saat tampil di depan umum. Bayangkan kesuksesan dan perasaan puas yang kita dapat setelah menyelesaikan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu dengan mengubah strategi. Jika kita tidak percaya diri tampil di depan umum, kita dapat mencoba mengubah strategi atau pendekatan kita terhadap hal tersebut. Cari cara yang lebih menarik, misalnya angkat semua yang menurut kita itu tidak ada sehingga kita bebas saat tampil. Nah, contoh dari hasil penerapan ini pada diri saya sendiri saat masih duduk di bangku SMA. Saya sering merasa gemetar, berkeringatan dingin, dan jantung berdebar-debar saat mau tampil di depan umum. Hal ini tentunya sangat mengganggu performance saya. Namun dengan menerapkan tahapan-tahapan tersebut, saya tidak demam panggung lagi. Selain melatih public speaking yang saya punya, menerapkan langkah-langkah tersebut menurut saya lebih efektif. Saya menjadi lebih percaya diri saat tampil di depan umum, tanpa memikirkan kesalahan apa yang bisa saya perbuat saat tampil. Selain itu, saya mampu memberikan afirmasi positif pada diri saya sendiri, hingga saat ini saya bangga dengan perubahan yang terjadi pada diri saya. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan atau mengatasi rasa demam panggung yang ada pada diri kita. Semoga membantu. Baik, itu sekian dari saya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.